أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kamu mati meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam: yu'ta yawmal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqaduhu suratul Baqarah wa Ali Imran wa hajja min sahibihima. Yu'ta yawmal qiyamah, nanti pada hari kiamat Allah akan kumpulkan orang-orang yang suka, yang cinta, yang gemar membaca Al-Quran ketika masih hidup di dunia. Taqaduhu suratul Baqarah, kemudian Allah akan panggil surat Al-Baqarah wa Ali Imran dan surat Ali Imran Tuhan Jami'ah Sohidi untuk memberikan hujah, memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada siapa yang suka gemar membacanya ketika masih hidup di dunia. Jamaah Allah, pada malam hari ini pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan pada kita dua nikmat utama dan dua nikmat tambahannya. Dua nikmat utamanya yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat tambahannya adalah dua nikmat sehat dan nikmat salat. Salat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yang semoga kita semakin hari semakin mengenal beliau, semakin meneladani beliau, hingga puncaknya nanti di alam kubur pulau panjenengan ketika ditanya oleh malaikat tiga pertanyaan. Yang pertama, man rabbuka, sapa gustimu, sapa pangeranmu, siapa Tuhan? Rabb, ya Allah, Tuhanku adalah. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah man nabiyuka, siapa nabi? Yang ketiga, ma dinuka, apa agama? Untuk menjawabnya tentu tidak bisa hanya sebatas kita punya pengetahuan. Jadi mendatangin mendunia atau sholat, ya itu mesti bisa ya. Walaupun pasti jenuh ya saja. Tapi nanti ketika di alam kubur kata Nabi, maka orang-orang yang tidak beriman, mereka ketika ditanya tiga pertanyaan itu akan menjawab tidak keluar jawabannya, sehingga mereka disiksa oleh mereka. Bahkan dari tiga pertanyaan itu ada seorang ulama itu berhasil menulis kitab, namanya kitab Salah Satu Usul atau Usul As-Salasah, tiga perkara utama dalam agama Islam. Jemaah Allah, pada kesempatan malam hari ini kajiannya tidak seperti biasa. Nah, biasanya fikih terus, gitu. Bahas fikih sholat terutama. Malam hari ini menjadi serial sirah yang pertama kali. Pada normalnya sirah itu diawali dari kisahnya Nabi Ibrahim ini, Pak. Oke, tapi ini diproduk cepat mawon. Saya mulai dari kisah beberapa tahun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Oke, normalnya itu bulan sirah itu dari Nabi Ibrahim ini. Oke, karena Ibrahim itu Abul Anbiya, beliau bapaknya para nabi. Jadi Nabi Ibrahim itu cetok.
wong Yahudi iki sapa? Wong Nasrani iki sapa? Wong Islam iki sapa? Cetok. Nanti arahnya kemana? Karena semua ada sejarahnya. Nah, pada malam hari ini menjadi serial Sirah Nabawiyah yang pertama. Nanti seling-seling mawon. Jadi nek bosen sirah makin kita ganti tema ya. Nanti serial sirah ini nanti kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Kita akan mulai dari kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sinten Bapak Ibu nama kakeknya Nabi? Sinten Bapak Ibu? Abu Thalib. Abdul. Yang nama aslinya beliau, nama aslinya itu Syaibah. Sinten? Syaibah. Tetapi sudah familiar, sudah sering dipanggil dengan istilah Abdul Muthalib. Muthalib itu pulau Wangsuli, pulau garis bawah ini bukan namanya Allah. Nek dikasih nama Abdullah boleh, Abdul Rahman boleh, Abdul Malik boleh. Nek gajah putra kok dijenengi Abdul Muthalib tidak boleh. Kenapa? Nah, ini kisahnya. Jadi Syaibah ini nama aslinya Syaibah. Abdul Muthalib itu ning jeneng para bangsawan. Suatu hari ada orang namanya Muthalib. Muthalib itu Pak Li Syaibah ini. Aslinya Pak Li. Menjemput Syaibah dari luar kota. Dan Muthalib ini punya kebiasaan naik pergi ke luar kota, pulang mesti bawa seorang budak. Kebiasaannya membeli seorang budak. Saya ini zaman riyen maka disebut dengan Abdul Muthalib. Hambanya Muthalib, hamba sahayanya Muthalib, tetapi budake Muthalib. Muthalib menikah Pulau Suli bukan diambil dari Asmaul Husna. Itu yang pertama. Kemudian Muthalib ini, Abdul Muthalib, ketika sudah dewasa Bapak Ibu, dia langsung cepat mawon. Punya anak satu, anak pertamanya namanya Haris. Anak pertamanya namanya siapa? Haris. Haris ini berarti Pak Dini Kanjeng Nabi. Ini anak pertama yang paling besar. Dan ketika Haris ini tidak sebutkan secara pasti umurnya berapa, yang jelas sudah paham tentang benar dan salah, tetapi masih kecil. Kalau bahasanya kasih SD lah, dan sampai di pulau Panjenengan banyak. Abdul Muthalib ini bermimpi selama 4 malam. 4 malam bermimpi berturut-turut. Malam yang pertama bermimpi Galilah Thayyibah. Galilah sesuatu yang baik. Maka Abdul Muthalib dalam mimpinya bertanya, apa yang dimaksud dengan tiba? Enggak ada jawaban. Sampai Abdul Muthalib bangun. Dia mau ngimpi apa? Kemudian diingat-ingat betul, apa itu tiba, itu apa? Terus tidur lagi, enggak mimpi lagi. Malam selanjutnya bermimpi lagi, Galilah barra. Galilah sesuatu yang lebih baik lagi. Mal muradu bil barra, apa yang dimaksud dengan barra? Enggak ada jawaban. Ketika tanya pengertiannya atau mungkin pengen dapat penjelasan lebih lanjut dalam mimpinya, tidak ada jawaban. Tidur lagi, enggak mimpi lagi. Malam selanjutnya Galilah madmunah. Galilah sebuah jaminan. Apa yang dimaksud dengan jaminan ini? Enggak dijawab lagi. Sampai tidur lagi, enggak mimpi lagi. Malam yang keempat, barulah beliau bermimpi Galilah Zam-Zam. Galilah apa? Zam-Zam. Nek kita tarik dari sirah yang panjang, istri Nabi Ibrahim yang kedua namanya sinten? Hajar. Istri pertama Sarah, istri kedua Hajar. Yang ditinggalkan atas perintah Allah
di tengah-tengah padang pasir yang kita sebut sekarang dengan kota Mekah. Oke. Allah abadikan di dalam Quran surah Al-Baqarah juz 2 halaman yang ketiga. Niku lari-lari dari sofa ke cari air Zam-Zam. Ini sudah cerita lama, Pak. Kemudian nggak didapati di sofa, nggak didapati di Marwah. Ketika melihat Ismail, di sampingnya ada bekas pijakan untanya Nabi Ibrahim. Ada dua riwayat Bapak Ibu dalam sirah. Yang pertama, airnya keluar dari bekas pijakan untanya Nabi. Yang kedua, keluar karena malaikat Jibril menancapkan ujung sayapnya. Ditancapkan, tapi Hajar ini enggak melihat malaikat Jibril. Maka keluar air. Di situ Hajar itu aslinya orang Mesir. Dalam bahasa Mesir dikatakan Zam-Zam. Artinya berkumpullah. Dikasih batu di sekitarnya supaya airnya tidak meluber kemana-mana, nanti bisa diminum. Nah, ini asal muasal kata Zam-Zam. Singkat cerita, ini singkat cerita. Yang tadinya cuma ada air, terus jadi ada orang yang minta air kepada beliau, karena ini jadi pemilik airnya. Lama-lama orang yang lewat di situ, mereka mulai mampir di situ, kemudian ngecamp di situ sampai ada perumahan, sampai menjadi kota yang besar. Nabi Ibrahim datang ke Mekah dalam kondisi anaknya sudah masuk usia kenabian, kurang lebih hampir 40. Ismail hampir 40 tahun. Nabi Ibrahim datang, tadinya padang pasir, tiba-tiba udah jadi kota yang kita sebut dengan kota Mekah. Oke. Singkat cerita, sepeninggal Nabi Ibrahim, Ismail sudah meninggal. Ka'bah sudah didirikan di situ. Ketika kota Mekah ini diserang Bapak Ibu, diserang oleh suku yang lain, maka orang Jazirah Arab asli mereka kalah. Dan mereka sepakat akan menimbun air Zam-Zam. Mereka kalah, timbun air Zam-Zam. Minimal kita kalah perang, tetapi mereka nggak dapat air, dikubur. Maka di zaman itu sampai zamannya kakeknya Nabi Abdul Muthalib, Zam-Zam itu ibarat pulau panjenengan cerita legenda. Cerita dari nenek moyang. Saya cari dalam beberapa sirah, dikatakan kurang lebih 500-an tahun. Berarti kan pun dangu ya Pak. 500 tahun yang lalu di kota ini itu ada sumber air. Nah, ketika mendengar kata Zam-Zam, ini Abdul Muthalib nggak langsung nangkep, tetapi ini bukan kata yang asing nih. Zam-Zam itu bukan kata yang asing. Maka Abdul Muthalib tanya, apa itu Zam-Zam? Dalam mimpinya dijawab, Pak, sesuatu yang baik. Kemudian ada ciri-ciri yang pertama, carilah tanah yang berbusa, yang di atasnya ada seekor gagak berwarna putih, dan juga dikelilingi oleh semut-semut. Maka Bapak Ibu, Abdul Muthalib kemudian mencari dan mencari. Yang pertama tanah berbusa, dua gagak tapi berwarna, yang ketiga ada semut-semut, dikelilingi semut. Bingung Pak nyari, berhari-hari nggak ketemu. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, di sekitar Ka'bah itu kurang lebih ada 300-an patung. Oke. Di zaman Abdul Muthalib, sepeninggal Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ajaran Nabi Ibrahim sudah dirusak oleh seorang namanya Amr bin Luhai, yang membawa patung dari luar kota. Patungnya sangat tinggi besar, namanya patung Hubal. Oke. Yang sangat tinggi. Besok ini patung-patung ini akan dihancurkan oleh Nabi. Dan ini termasuk mukjizat. Sama Nabi besok pada pembebasan kota Mekah ditusuk Pak. Patung yang besar-besar ditusuk jadi pasir. Oke. Padahal patungnya terbuat dari batu. Ini termasuk mukjizat, tapi masih lama. Di zaman Abdul Muthalib patungnya masih penuh. Orang-orang sering memberikan sesembahan kepada patung-patung di sekitar Ka'bah. Nah, maka suatu sore Abdul Muthalib lagi nyari tiga tanda-tanda tadi ya, tanah berbusa,
ada burung gagak warnanya putih, ada semut. Ada seorang yang datang membawa seekor sapi, kemudian disembelih, Pak. Dalam sirah itu disebutkannya sapi. Wallahu kalau itu unta. Yang jelas saya sesuai sirah, Pak. Disembelih dan darah yang mengucur itu berbusa. Jadi darahnya mengalir berbusa. Kados kula panjenengan nek pas nyembelih niku nggih, Pak. Kadang ketika keluar niku mumpluk ngoten. Sama Abdul Muthalib ini ciri-ciri yang pertama. Maka darahnya ini diikuti kemudian dilihat lama mau mengalir kemana busanya ditunggu. Kemudian ketika busanya itu berhenti, Pak, tiba-tiba ada gagak yang datang. Gagaknya warnanya hitam, tetapi ada satu bulu di ujung sayapnya warnanya putih. Jadi ternyata yang dimaksud putih itu cuma di ujung apa? Sayap. Dan sekarang juga masih ada gagak itu. Cuma yang putih cuma apa? Pucuknya doang. Ada bulu yang ujungnya. Dan ketika gagaknya datang di darah yang sudah mulai menggumpal tadi, tiba-tiba gagaknya loncat-loncat karena didatangi semut. Maka lokasi ini ditemukan oleh kakeknya Nabi Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib mulai menggali. Ketika menggali, pesan sama anaknya yang masih kecil namanya Haris tadi. Siapapun yang ganggu ayah untuk menggali, silahkan cegah. Tapi anaknya masih kecil. Oke, amin duwe ini anak ning bingung. Baru satu. Maka mulai menggali. Ketika proses penggalian, Pak, jelas ngeduk sumur nang tengah-tengah padang pasir. Niku pripun nggih? Kalau orang mengatakan wong edan bahasa niku ya wis lumrah nggih mboten. Masa ngeduk sumur kok nang tengah-tengah padang pasir. Ya, ngabisin tenaga nggak mungkin dapat. Orang-orang mulai berbondong-bondong datang untuk menghina Abdul Muthalib. Okay. Mengata-ngatainya, menghinanya, bahkan ada yang melemparkan tanahnya masuk lagi macam-macam. Godaannya semakin banyak. Sampai berhari-hari Abdul Muthalib ini menggali, nggak ada satupun orang yang membantu. Jelas nggak mungkin ada yang bantu. Dan air zam-zam yang pulau panjenengan pernah minum, itu air zam-zam yang dulu digali oleh Abdul Muthalib sampai sekarang. Okay. Tempatnya ya di situ, lokasinya juga di situ. Pada kedalaman tertentu ketika menggali, okay. Dan posisinya orang yang di atas yang mengganggu Abdul Muthalib ini lagi banyak-banyaknya. Wong sing ngece nang dhuwur, sing ngeloke lagi banyak-banyaknya. Okay. Mengatakan majnun lah. Oh, Abdul Muthalib ngeten. Masa nang tengah-tengah padang pasir kok napa? Wae sumur. Nabi Nuh nggih sama. Nabi Nuh tambah ngeten malih, Pak. Bagi orang yang nggawe kapal kok tengah-tengah padang pasir. Sami mawon. Ini enggak masuk akal perintahnya. Digali dan dalam banyak sirah dikatakan pada kedalaman tertentu ketika digali, Pak, airnya itu enggak cuma merembes tapi muncrat keluar. Sampai orang-orang mengatakan semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka semua bertakbir. Walaupun mereka menyembah berhala. Kalau garis bawahi, walaupun mereka menyembah, orang-orang kafir Quraisy menika nek ditakoni yang menciptakan gunung siapa? Allah. Yang menciptakan matahari siapa? Allah. Oke. Mereka tahu rububiyahnya, tapi mereka campuri dengan menyembah kepada selain. Oke. Ada pula seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu tahu yang menciptakan gunung Allah, tapi nggak mau sholat. Jadi ada tauhid rububiyahnya, tapi nggak ada tauhid uluhiyah. Kemudian ketika Abdul Muthalib ini naik, ketika naik, orang-orang Mekah mengatakan ini air milik kita bersama. Sing ngeduk kowe, sing penak bareng-bareng. Penak banget apa? Jadi wong Mekah ngece, begitu ana hasilnya, iki nggone dhewe bareng-bareng. Maka Abdul Muthalib kira-kira terima mboten, Pak?
Bukan. Satu orang, akhirnya Abdul Muthalib mempertahankan, tidak bisa ini milik saya. Orang-orang nggak bisa ini milik kita bersama. Abdul Muthalib melawan orang sak kota. Kira-kira menang apa kalah? Bapak belur betul gitu. Kemudian Abdul Muthalib beliau bernadar, kalau aku punya 10 anak laki-laki akan aku sembelih satu. Sayangnya anaknya cuma berapa? Satu. Nekek dua siji. Itu nadarnya kakeknya Nabi. Maka memang sirahnya seperti ini. Abdul Muthalib dan perwakilan dari orang-orang Mekah, mereka sepakat mendatangi dukun yang jarak dari Mekah ke tempat dukunnya itu 30 hari perjalanan. Mereka sepakat untuk menentukan air ini milik Abdul Muthalib atau milik orang sak kota. Ya kita datangi dukun saja. Ya sudah, maka mereka membawa perbekalan air yang banyak ketika melakukan perjalanan. 15 hari Pak, perjalanan, baru separuh perjalanan. Satu sama lain itu berpikiran, saya punya air banyak, teman saya juga punya air banyak. Nggak mungkin kehabisan air di tengah padang. Karena semuanya berpikiran seperti itu, mereka akhirnya boros dalam menggunakan ngelak sidik dombe kali gebyur ke macam-macam. Mereka semua boros Pak. Setelah setengah perjalanan, barulah mereka menyadari kalau airnya sudah habis, nggak punya air lagi. Kalau mau lanjut perjalanan masih 15 hari padang pasir, kalau mau balik juga masih 15 hari. Di tengah-tengah padang pasir itu mereka semua akhirnya akur dan berdiskusi gimana ini solusinya. Dalam sirah dikatakan mereka semua sepakat menggali lubang kuburannya masing-masing. Pada waktu itu kurang lebih jumlah orangnya 12 orang. 12 orang. Jadi Abdul Muthalib sendiri, yang lainnya 11. Masing-masing menggali kuburannya masing-masing. Mereka tiduran di dalam kuburannya. Nanti dalam waktu 1 hari saling melihat satu sama lain. Yang sudah meninggal itu dikubur dulu, dipendem di sini. Minimal kono siji sing ora pendem, betul. Itu kesepakatan mereka. Setelah semuanya sudah digali, entah kedalamannya berapa, yang jelas mereka semua sudah menggali dan tidur di kuburannya masing-masing. Tiba-tiba Abdul Muthalib pas mau gali niku enggan Pak. Ya mosok aku nyerah ini baik. Maka Abdul Muthalib berpikir menolak. Pokoknya enggak bisa. Aku nggak mau tidur di sini, nggak mau mati di sini. Lantas Abdul Muthalib mengikat dirinya di atas unta, di atas unta atau ditaleni, dan berpikir untuk kembali ke Mekah. Walaupun nanti di perjalanan mati, minimal jasadnya bisa sampai Mekah. Ini harapan terakhir yang dimiliki oleh Abdul Muthalib. Maka orang-orang nggak punya air, balik ke Mekah sama aja mati. Yang penting kita di sini aja. Akhirnya sudah, kalau mau ke Mekah silahkan. Maka Abdul Muthalib pamit mau pulang. Pokoknya mati di jalan aja nggak apa-apa. Nah, baru untanya ini berjalan beberapa langkah Pak. Tiba-tiba muncrat air dari bekas pijakan untanya Abdul Muthalib. Dan orang-orang semuanya bergembira karena mereka menemukan air. Dan semuanya sepakat kalau air yang ada di Mekah itu miliknya Abdul Muthalib, sebagaimana Allah berikan air di sini, di tengah-tengah padang pasir. Maka mereka nggak jadi berangkat ke dukun. Pulang sampai di Mekah, mereka semua menyebarkan berita yang terjadi pada diri mereka. 15 hari perjalanan kehabisan air, dan mereka melihat keajaiban keluar air dari bekas pijakan untanya Abdul Muthalib. Sejak saat itu Bapak Ibu, secara tidak langsung kakeknya Nabi secara tidak langsung menjadi rajanya kota Mekah. Karena apa Pak? Karena menjadi pemilik air Zam-Zam. Nah, ini garis bawahi. Karena menjadi pemilik air Zam-Zam.
Kemudian Bapak Ibu, nah ini ternyata yo lama gini silang nih. Ini 3 bab ya, walaupun tak ringkes kok ya hanya ada nih. Biasanya ada yang buatan ya pinjaman nih. Setelah itu ada kejadian besar sebelum kelahiran Nabi yang kita sebut dengan tahun gajah. Ada peristiwa apa Bapak Ibu? Peristiwa apa? Penyerangan kota Mekah. Nah, ini mau tak ringkesin ya. Jadi singkatnya gitu. Abraha menika orang dengan agama Nasrani. Abraha agamanya nomor bagus. Yang dikirim dari Raja Najasyi untuk membebaskan orang-orang yang ada di Taif. Ya Allah abadikan dalam Quran surat Al-Buruj, yakni ada 20.000 orang yang dibantai dan 20.000 orang ini beragama Nasrani. Hanya 1 orang yang selamat. Yang selamat pinten Bapak Ibu? 1. Nah, yang 1 ini dia bisa lari minta bantuan kepada Raja Najasyi mengirim Abraha bersama Iryat. Jadi ada 2 panglima yang dikirim, yang pertama Abraha, yang 1 Iryat. Iryat ini Bapak Ibu, dia memiliki keterampilan pedang yang paling tinggi di kerajaan. Enggak ada yang di atasnya, dia enggak ada. Ibarat tapak suci menika wis sabuk ireng. Abraha kayak sabuk biru. Ya ora kuning ning ya wis biru pendekar. Ibaratnya ngoten niku. Kemudian dengan mudah mereka mengalahkan Dunwas, orang yang membantai 20.000 orang di Taif dengan mudah. Dikalahkan dengan mudah sampai Dunwas ini dibunuh tanpa disentuh, Pak. Cuma dikejar sampai dia nyemplung di Laut Merah. Berenang sama Abraha sama Iryat itu dilihat dari atas kapal, Pak. Doyak, Pak, ngece tenan iki. Sampai mati sendiri. Dunwas ini ngaku dirinya adalah Tuhan. Ngaku sinten, Pak? Tuhan. Singkat cerita, Iryat sama Abraha ini mereka berselisih. Abraha ini orangnya kalem, pecinta sama kaum sesama Nasrani. Kalau Iryat orangnya keras, bahkan menindas sesama Nasrani. Singkat cerita, pasukannya Iryat sama Abraha ini mereka mau berperang. Singkat cerita. Tetapi Iryat dengan kesombongannya mau membantai seluruh pasukannya Abraha. Ternyata sebagian pasukannya Iryat ini membangkang ikut pasukannya Abraha. Tapi dengan besar hati Abraha kemudian ngajak duel. Daripada kita perang, sing mati oke, mending kita duel aja antara saya sama kamu. Maka Iryat dengan besar kepala, karena dia tahu kemampuan Abraha ini di bawah kemampuannya Iryat. Maka terjadilah duel sengit, di mana di dalam duel ini yang menyerang cuma Abraha. Iryat cuma nangis doang, tangkis gidulanan, sampai Abraha itu kelelahan, sampai kehabisan stamina. Sudah habis staminanya, maka Iryat menyerang sekali, mau menebas lehernya. Abraha menghindar, yang ketebas itu hidungnya. Jadi Abraha itu punya ciri-ciri orang tapi nggak punya hidup. Jadi bolongannya temui gini, karena ditebas oleh Iryat. Dan Abraha ini kemudian dia jatuh dalam keadaan terluka. Iryat kemudian membesarkan besar kepala, mengatakan, ini yang kalian dukung, lebih baik kalian dukung saya dapat. Ketika si Iryat ini dia membalikkan badan, Abraha langsung berdiri dan menusukkan pedangnya tepat di belakang jantungnya hingga menembus dada di bagian depan. Walaupun Abraha ini enggak
nggak kuat secara individual Pak, tetapi dia menang strategi Pak. Menang apa? Strategi. Dan memang eh, Abra ini kemampuannya ya di strateginya. Dia sudah buat strategi, nanti pura-pura kalah, ada kesempatan tusuk dari belakang. Oke. Walaupun mengorbankan hidup. Nah, karena perkelahian Abraha sama Irya, didengarlah oleh Raja Najasyi. Raja Najasyi ini marah besar, mau membunuh Abraha. Dan Raja Najasyi ini sampai mengirimkan pesan. Di dalamnya dituliskan kalau sang Raja Najasyi bersumpah akan datang ke kota Taif dan memenggal sendiri kepalanya Abraha. Maka Abraha ketakutan. Abraha nggak habis pikir Pak. Abraha kemudian mengirimkan utusannya membawa dua pesan untuk sang Raja Najasyi. Yang pertama, dikirimkan kotak isinya tanah. Tanah yang dibawa dari kota Taif. Dengan pesannya, wahai Raja, engkau nggak usah jauh-jauh datang ke Taif. Taif itu semuanya milikmu, karena engkau sudah berjanji akan menginjakkan kakimu di tanah Taif, saya bawakan tanah Taif untukmu. Nggak usah ke sini. Yang kedua, karena sudah berjanji akan memenggal kepalaku, aku sudah mengunduli seluruh rambutku, rambutnya digunduli Pak, terus dibuntel bagi Raja Najasyi. Pinter tenan Pak. Oke. Maka sang Raja Najasyi ya sudahlah. Oke. Karena selama Taif masih milik saya, selesai. Dikiranya Abraha ini mau merebut kota Taif. Padahal karena konflik antara Abraha dan Irya. Tapi Abraha masih takut Pak, sehingga Abraha mendirikan gereja. Kalau tidak salah gereja ini masih ada sampai sekarang, tapi sudah tidak difungsikan sebagai gereja ini. Bangunannya masih ada. Gereja yang besar, megah, dengan dikasih nama sang Raja Najasyi tadi. Kemudian mewajibkan setiap orang yang lewat untuk masuk gereja dan berdoa di dalamnya. Salah satu orang yang masuk ke dalam gereja dipaksa untuk menyembah Tuhan mereka, yakni Yesus. Namanya Ahlun Nasi. Allah abadikan dalam Al-Quran. Namanya sinten Bapak Ibu? Ahlun Nasi. Ahlun Nasi ini orang yang kerjaannya ngitung kalender, ngitung bulan. Karena walaupun Islam belum datang, orang Arab itu punya kebiasaan tidak boleh perang kok di bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram dan Rajab. 4 bulan itu. Alunas ini gaweane mutar-mutar bulan Pak. Bulan ini boleh perang, yang nggak boleh besok dan lain-lain. Ketika disuruh menyembah Tuhan mereka Yesus, Alunas ini marah besar Pak. Walaupun mereka yang menyembah berhala di Mekah, tapi mereka tidak mau kalau suruh menyembah Tuhan Yesus. Maka Ahlun Nasi ini membuat ulah kepada Abraha. Memang kisahnya seperti ini Bapak Ibu. Ahlun Nasi ini marah, kemudian malam hari mereka nunggu waktu malam. Mereka menjadikan kotoran mereka sendiri ditempelkan di dinding-dinding yang ada di dalam gereja yang dibuat oleh Abraha. Jadi kotorannya sendiri Pak, kotoran manusia, templek-templek itu, termasuk di patungnya Nusil, Tuhan-Tuhannya. Abraha kira-kira marah betul Pak? Marah besar. Inilah penyebab utama Abraha menyerang kota Mekah. Nah ini penyebabnya. Allah abadikan dalam Al-Quran. Dalam beberapa surat, nggak cuma surat Al-Fil. Al-Fil itu hanya garis besarnya. Maka Abraha kemudian mencari tahu siapa ini yang berani berbuat. Zaman dulu Pak, ada orang yang ahli melihat asal kota seseorang hanya dari kotorannya. Ini bahasanya kalau panjenengan zaman saat ini ahli forensik gitu. Zaman saat ini, zaman rian ternyata nggak ada. Ada orang yang ahli kemudian menyimpulkan ini kotoran orang Mekah. Entah bagaimana secara detailnya orang itu punya tahu, bisa membedakan wong Madinah piye, wong Mekah ke piye, mungkin Taif ke piye, dari Afrika dan lain-lain. Tahu orang. Ini kotoran dari Mekah. Karena kotorannya gini-gini, mesti makanannya kayak gini. Maka Abraha
Mekah itu apa? Kota. Apa yang istimewa di sana? Dicari-cari informasi, dapatlah informasi tentang orang-orang Mekah itu mengagung-agungkan Ka'bah. Maka Abraham marah besar sampai dia bersumpah akan merobohkan Ka'bah. Jadi saat ini kalau lanjut langsung disudahi nopo lanjut nopo pripun dene. Pripun? 3 menit. Ya, saling ya. Tak ringkas malah ini. Singkat cerita, Abraha ini dia mencari kota Mekah nggak ketemu. Abraha ini orang Afrika lah, orang putih Afrika. Dan pasukannya pasukan apa? Gajah. Abraha ini punya gajah yang paling besar, warnanya putih, dikasih nama nyuwun sewu nek padha nggih, lho mboten maksud. Nama gajahnya Mahmud. Nama gajah sinten? Mahmud. Nek kasih nama anak Mahmudah. Jangan main Mahmud dong. Perempuan enggak apa-apa. Maka Mahmud ini, Pak, gajah itu kan binatang kelompok. Kalau pemimpinnya gerak, pasukan yang lainnya juga ikut gerak. Kebetulan Mahmud ini memang miliknya Abraha, bukan miliknya Irian. Irian cuma punya gajah biasa. Kalau urusan pergajahan, Abraha ini lebih unggul. Memang secara pasukan lebih unggul. Maka mulailah mencari Mekah itu mana. Mboten kados sakniki buka Google Map langsung lampung nggih. Zaman riyen belum ada nih. Mulailah Abraha menjadi salah satu orang pertama di abad itu kemungkinan nggih yang menjelajahi jazirah Arab kok dengan pasukan gajah. Orang Arab, Pak, niku ngertine ya ning unta ngoten nggih. Mentok-mentok yang paling kuda lah. Lihat sapi, Pak, ketakutan. Ibarat zaman saat ini biasanya memang perang buat tombak kok enten tank wonten lagi. Ini kok ada binatang yang mengeluarkan suara yang sangat menakutkan. Maka orang-orang Arab ketakutan. Semua orang menolak untuk memberitahukan arah di mana itu kota Mekah. Ada 2 pasukan utama di Jazirah Arab dengan suku yang paling besar yang bernama namanya suku Dunafar. Dunafar ini menyerang Abraha, tentu kalah. Walaupun dia sudah punya pasukan yang lebih banyak, kalah. Yang kedua namanya Nufair, sama kalahnya. Kedua pasukan pimpinan ini ditawan oleh Abraha. Yang ditawan cuma ketuanya saja. Sedangkan yang lainnya dibantai oleh Abraha. Sehingga sampailah di sebuah kota di mana Abraha memaksa orang-orang memberitahukan, tapi nggak ada yang berani. Karena orang Arab itu punya keyakinan menunjukkan kemana arah Ka'bah itu arahnya kemana, selesai mereka. Walaupun mereka nyembah patung, tetapi mereka masih punya keyakinan dari peninggalan Nabi Ibrahim kalau Ka'bah itu punya Tuhannya sendiri. Kalau berani nunjukin, berarti dia akan berhadapan dengan Tuhan sang pemilik Ka'bah. Semua orang nggak berani, Pak, ngasih tahu. Mending mati daripada ngasih tahu. Sampai ada orang yang dengan sukarela, ada orang dengan sukarela memberitahukan di mana itu Ka'bah. Namanya Abu Ruhul. Namanya sinten Bapak Ibu? Abu Ruhul. Singkat cerita, diantarlah Abraha ini sampai ke depan kota Mekah. Dan sampai depan kota Mekah, Abu Ruhul ini mati. Sama Allah dibayar kontan, dicabut nyawanya. Dan dia nggak dikuburkan sama pasukannya Abraha. Sampai sekarang tempatnya masih ada dan sering dirajam, dilempari batu. Dan orang-orang Arab punya slogan, orang kok berkhianat sering diberikan kunyah Abu Ruhul. Nek jenengan kalih rencangnya kok disebut Abu Ruhul ampun guyu nggih, malah seneng, malah dadeke kunyah, repot iki. Artinya pengkhianat. Maka Abraha berdiam di depan pintu Ka'bah selama beberapa hari. Pasukannya Abraha
ini mengambil 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Yang diambil untanya milik siapa, Pak? Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib mendatangi Abraha. Awalnya menolak untuk ketemu sama Abdul Muthalib. Tapi karena ada tadi pimpinan yang namanya Nufair dan Bunafar, mereka punya channel, saya punya kenalan dari pasukannya Abraha. Coba di lobby bisa ketemu. Pada waktu masuk ke Karafat, Abraha itu duduknya di atas, oke, seperti singgasana walaupun mereka akan, tapi dia ini sang raja, duduk di atas singgasana. Ketika Abdul Muthalib baru masuk, Abdul Muthalib itu punya wibawa yang sangat tinggi. Jalannya, ngomongnya, perbuatannya itu sangat luar biasa, termasuk penampilannya. Abdul Muthalib baru masuk, kemudian tidak mengucapkan sepatah kata pun, masuk, jalan, duduk di lantai, duduk bersila. Maka Abraha melihat ini bukan orang sembarangan. Abraha dengan kesombongannya di atas singgasana turun duduk bersila bareng dengan Abdul, karena Abraha tidak bisa bahasa Arab, ada penerjemahnya. Singkat cerita, negosiasi. Abdul Muthalib mengatakan intinya dia cuma mau mengambil 200 ekor. Abraha mengatakan, saya akan menghancurkan Ka'bah, tempat kebanggaan orang-orang Mekah, Tuhannya orang Mekah. Mau saya hancurkan. Di sini Abdul Muthalib memberikan peringatan kepada Abraha. Kalau Abraha nangkep jane, cuma sayangnya Abraha nggak nangkep. Saya pemilik unta, saya bertanggung jawab atas unta-unta itu. Dan Ka'bah itu punya pemiliknya sendiri. Dan engkau yang akan berhadapan dengan pemiliknya. Ada dinasihati kata semonten, Abraha malah marah. Ya, karena Abraha berharap Abdul Muthalib ini minta ampun, tolong jangan hancurkan kota kami macam. Ternyata enggak. Malah mengatakan kalau kamu berani menyerang Ka'bah itu, berarti kamu berhadapan dengan Tuhannya Ka'bah. Maka Abraha marah, walaupun marah dikembalikan 200 ekor untanya. Karena sebagai penghargaan dia telah berani menghadap Abraha. Ya, dibawa kembali 200 ekor untanya. Kemudian Abraha mulai masuk ke kota Mekah, mulai masuk, dan ketika masuk agak jauh ya Pak, sudah mulai kelihatan Ka'bah, tiba-tiba Mahmud duduk, nggak berani berdiri. Melihat Ka'bah, gajahnya Abraha ini nggak berani apa? Berdiri. Sampai sama Abraha ini dipukul-pukul, ditusuk pakai senjata, tidak mau. Kalau disuruh mundur mau, suruh mundur mau, maju nggak mau. Karena Mahmud duduk, gajah yang lainnya juga ikut. Nah, mungkin ini slogan gajah duduk dan sarungnya. Memang kisahnya gajahnya duduk Pak. Gajah duduk ini dari Al-Fil mau nih Pak. Singkat cerita Pak. Singkat cerita. Salah satu dari dua tadi ada Dunafar dan Nufair. Nufair ini berhasil melarikan diri. Kepala suku yang ditahan melarikan diri, hendak menyerang menebas kepalanya Abraha, tapi nggak berhasil. Kemudian bergantungan di atas di telinganya si siapa tadi Mahmud, okay, dan mengatakan, celakalah wahai engkau akan berhadapan dengan Tuhannya pemilik Ka'bah. Maka Mahmud tadi diem, nggak berani ngapa-ngapain, wanteng. Setelah mendengarkan perkataan dari Nufair yang lolos dari tawanan tadi, tiba-tiba dari sebelah timur, langit yang tadinya terang, karena ini pas waktu siang hari bolong Pak, di tengah padang pasir, yang tadinya terang tiba-tiba gelap. Yang tadinya siang jadi malam. Yang tadi dikira ini sudah malam hari, ternyata langit dipenuhi oleh burung. Abraha ketika sudah di depan Ka'bah itu wong Mekah wis wedi kabeh, Pak.
ketika masuk wong Mekah dulu kabeh. Orang Mekah mereka menyaksikan dari si dua bukit. Yang pertama bukit Abi Qubais, yang satunya saya lupa nama bukitnya. Yang sekarang masih ada bukitnya. Kalau panjenengan umroh haji ini kok ada bukit-bukit di sana. Orang Mekah menyaksikan di situ. Dan jadi saksi banyak orang. Langit tiba-tiba gelap, dikira itu awan, dikira itu langit petang. Ternyata itu adalah burung. Yang pulau panjenengan sebut dengan burung apa? Ababil. Dan burung ababil masing-masing membawa dua batu di genggamannya. Ketika dilepaskan, Pak, kalau dalam surat Al-Fil menikah seperti daun-daun yang dimakan oleh ular, bolong-bolong. Apapun yang terkena pasti tembus. Nah, kalau dalam sirah itu nyebutnya detail nih. Ya, intinya kena kepala tembus, kena tubuh tembus, tanah aja tembus, Pak. Tanah aja apa? Tembus. Saya pernah dapat pertanyaan dari murid saya, Pak, kok ini ada beneran apa batu dari burung ababil dijual online? Ini aku ngapusi ya Pak. Saya mau zaman ini gue bu, ini waktu ini saya murah. Ini kok ya nyatanya ya, konten saya tumbas nih kok, lo ngecek enak. Nah itu apapun yang kena. Dalam sirah dikatakan, yang pertama tidak tahu si Dunafar tadi yang ditawan itu masih hidup atau enggak, wallahu alam, karena enggak ada kisahnya. Tapi kalau yang Nufair ini berhasil selamat, walaupun kaumnya sudah dibunuh sama Abraham. Dan ketika dijatuhi oleh burung ababil tadi, gajahnya pasrah. Gajahnya apa? Pasrah, yang wis mati. Maka Abraham beserta pasukannya luluh lantah. Yang kena bagian tidak vital pun mereka mati. Lebih mengenaskan daripada yang kena batu. Ini sesuai sirah ya. Dikatakan orang yang terkena dari kejatuhan batu tadi, ibaratnya di tangan. Dijelaskan dalam beberapa kitab sirah, maka tubuhnya bolong, Pak. Tubuhnya apa? Langsung bolong. Lubang dari dagingnya itu terasa sangat panas dan gatal. Gatalnya tidak ketulungan. Maka orang yang kena dipastikan mati karena rasa gatalnya itu dia menggaruk-garuk sampai dagingnya terkelupasan. Kalau kena telinganya digaruk terus, dan garuknya ini nggak ada hentinya, sampai dagingnya digaruk-garuk karena saking panasnya batu yang dibawa oleh burung ababil tadi. Maka tahun ini disaksikan oleh seluruh orang penduduk kota Mekah, dan mereka menjadikan hari itu menjadi tahun pertama yang kita sebut dengan tahun gajah. Saking besar peristiwanya. Setelah tahun gajah ini nanti kita sebut dengan tahun Hijriah. Tahun Hijriah ini kapan Pak? Apakah kelahirannya Kanjeng Nabi? Boten nggih. Tapi kapan Pak? Hijriahnya Kanjeng. Sebenarnya setelah ini kula badhe bahas kelahirannya Kanjeng Nabi. Ning jebule ora. Itu mawon Bapak Ibu jamaah rahmatullah yang dapat kami sampaikan. Yang jelas kesimpulan pada malam hari ini kita sudah menyampaikan tentang kakeknya Nabi sebagai sang pemilik air Zam-Zam, yang nanti Nabi menjadi cucunya, yang nanti Abdul Muthalib melahirkan Abdullah sebagai ayahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita sebagai orang Islam paling tidak kita tahu sirah Nabi. Kalau kata Ustaz saya minimal ngatamke sirah Nabawiyah seumur hidup sekali. Minimal nih, dari lahirnya Kanjeng Nabi sampai wafatnya Kanjeng. Nek kula setahun niku tak katamke pisan. Tak baleni malih katamke. Baleni malih katamke malih. Setahun satu, soalnya ceritanya menarik. Kemudian babagan perang niku kula seneng. Seneng itu. Nah yo ora gelem nglakoni, ning seneng banget. Niku mawon ndak ada tanya jawab nggih niki. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.